Sementara itu, Linda, sosok yang diduga mengetahui banyak akan kasus tewasnya Vina dan Eki akhirnya buka suara. Malam tadi polisi memeriksa Linda di Mapolres Cirebon Kota selama 4 jam. Linda mengaku dicecar dengan 30 pertanyaan oleh penyidik berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam keterangannya, Linda mengaku tidak terlalu dekat dengan Vina dan sedang berada di rumah saat terjadi pembunuhan. Ia juga menepis kabar terkait dirinya yang diduga disembunyikan oleh pihak tertentu karena terkait dengan kasus ini. Nggak kenal sama sekali. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan, gitu. Jadi dia nggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali. Kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstasi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Pernah nanya ke Vina pernah curhat nggak terkait marah atau apa? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman biasa tongkrongan aja. doang. Iya, teman tongkrongan. Teman satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Iya. Meski polisi sudah menangkap Peggy alias Peron, teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Informasi lebih lengkapnya kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Mapolda, Jawa Barat. Vida, hingga saat ini bagaimana pemeriksaan terutama terhadap keluarga Peggy, yaitu adik dari Peggy Setiawan yakni Luciana? Ya, Juno, pendalaman kasus ini terus dilakukan oleh penyidik dari Polda Jabar. Salah satu hal yang dilakukan setelah kemarin Linda yang selaku adalah teman dari Vina ini telah diperiksa sebagai saksi. Hari ini adik dari Peggy Setiawan, Luciana, ini juga dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Polda Jabar, begitu Juno dan juga saudara. Namun memang tadi kami seluruh awak media ini juga telah menunggu kedatangan dari adik dari Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa dari Vina. Tapi informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa hari ini adik dari Peggy Setiawan ini akan dilakukan pemeriksaan di Polres Cirebon. Dan kalau kami juga sempat mencoba menanyakan kepada kemudian pihak penyidik terkait apa yang kemudian menjadi fokus pemeriksaan dari adik dari Peggy Setiawan dalam kasus ini, memang belum banyak hal yang bisa diberikan oleh penyidik, belum ada respon yang diberikan, begitu Juno dan juga saudara. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Dirkrim Polda Jabar saat ini tidak berada di Polda Jabar, tapi tengah berada di kota Cirebon. Dan kalau kita menilik ke belakang, Juno dan juga saudara, proses pendalaman dari penyidikan kasus setelah ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka, ini juga adalah kemudian pendalaman yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar untuk melengkapi berkas-berkas untuk proses hukum selanjutnya. Artinya di berkas-berkas yang akan diberikan kepada jaksa untuk proses pengadilan, sekaligus persiapan untuk kemudian pra-peradilan yang ini juga akan dilakukan oleh pihak Peggy Setiawan. Kami kemudian juga menghubungi dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang menyebut bahwa pihaknya ini akan mengajukan pra-peradilan terkait ditetapkannya kliennya atau Peggy Setiawan ini sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina yang menurut kuasa hukum ini ada kesalahan dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ada sejumlah saksi yang juga telah dipersiapkan oleh kemudian kuasa hukum Peggy Setiawan, mulai dari
rekan kerja dari Peggy Setiawan dan juga bos dari Peggy Setiawan. Kedua saksi ini merupakan saksi kunci di mana kesaksiannya ini adalah terkait keberadaan Peggy pada malam tanggal 27 Agustus 2016 di mana Peggy diketahui saat itu tidak berada di Cirebon melainkan berada di Kota Bandung saat Peggy yang memang diketahui pekerjaannya ini adalah sebagai buruh bangunan begitu Juno dan juga saudara ini tengah mengerjakan proyek di kawasan Kopo Kota Bandung. Inilah yang kemudian menjadi keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Menanggapi hal ini Juno dan juga saudara, pihak Polda Jabar ini menyebut bahwa sah-sah saja jika kemudian dari pihak Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini mengajukan pra peradilan dan Polda Jabar mengaku siap untuk kemudian menghadapi pra peradilan yang kemudian sudah disiapkan begitu oleh pihak dari tersangka Peggy Setiawan. Tapi kalau kita menilik lagi Juno dan juga saudara, sebetulnya ada banyak sekali sorotan, tidak hanya sorotan yang diperhatikan oleh publik, bahkan Kompolnas juga Juno dan juga saudara ini juga sempat menyorot terkait pernyataan Polda Jabar pada saat konferensi pers dalam penetapan tersangka Peggy Setiawan di mana pihak Ditreskrimum Polda Jabar atau penyidik ini menyebut bahwa sebetulnya selama ini DPO yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina ini hanya 1 orang, sementara 2 DPO lainnya ini adalah DPO yang bisa disebut adalah DPO yang fiktif atau berdasarkan keterangan saksi terpidana, paling tidak itulah yang disebut oleh penyidik. Ini yang menjadi sorotan dari Kompolnas juga, maka informasi yang kami dapatkan juga dari Kompolnas bahwa pihak Kompolnas ini juga akan melakukan klarifikasi begitu ya kepada penyidik Polda Jabar. Informasinya klarifikasi tersebut akan dilakukan hari ini. Kami juga awak media masih menunggu di Mapolda Jabar terkait apakah kemungkinan penyidikan itu betul akan dilakukan pada hari ini. Karena memang kalau dari putusan atau pernyataan dari pihak penyidik Polda Jabar terkait hanya ada 1 DPO, dari sebelumnya ada 2 DPO lainnya, ini bisa disebut oleh Kompolnas bahwa ini adalah keputusan yang begitu cepat begitu ya, setelah 8 tahun proses kemudian pencarian DPO, lalu saat kemudian Peggy Setiawan ini berhasil diamankan, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, polisi atau pihak penyidik dari Polda Jabar menyebut hanya ada 1 saja keterangan dan itu kalau dari pernyataan di konferensi pers diputuskan berdasarkan dari ketetapan saksi. Tentunya yang ingin ditanyakan bukti apa kemudian yang menguatkan keputusan dari penyidik Polda Jabar terkait hanya ada 1 DPO saja selama ini. Karena Juno dan juga saudara, kalau kita melihat ke belakang sebetulnya pernyataan dari adanya 3 DPO lain yang masih harus diburu oleh polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini sudah tertera dalam amar putusan majelis hakim begitu dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Dan ini yang menjadi sorotan, maka ada beberapa dugaan Juno dan juga saudara. Apakah kemudian dengan saat ini hanya ada 1 DPO yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana yang disebutkan oleh penyidik dari Polda Jabar, itu artinya kemudian penyidikan atau proses penyidikan di masa lalu, tepatnya pada saat kejadian di tahun 2016 yang telah masuk ke BAP dan juga menjadi amar putusan dari majelis hakim, ada kekeliruan di situ. Itulah kemudian yang kami masih tunggu bersama di sini Juno dan juga saudara. Ya Vida, yang menjadi menarik juga pada saat konferensi pers yang dilakukan minggu lalu oleh pihak kepolisian bahwa menyatakan para tersangka yang saat ini dipidana, Peggy ini diduga sebagai otak dari pembunuhan dan ia berada di lokasi dan melakukan dugaan pembunuhan tersebut. Lalu apa saja nanti bukti selain tadi kesaksian dari atasan dan tengah bekerja pada saat dugaan kasus pembunuhan itu, dan apa saja bukti-bukti yang akan dibawa oleh pihak kuasa hukum terkait dengan pengajuan pra peradilan?
Sejauh ini, Juno dan juga saudara, memang yang informasi yang bisa kami dapatkan dari baik itu kuasa hukum Peggy maupun ayah dari Peggy Setiawan, pihaknya ini telah mengumpulkan saksi kunci. Bukti-bukti yang nanti akan kemudian diajukan dalam pra-peradilan paling tidak hingga saat ini adalah sejumlah saksi kunci, baik itu tadi teman dari Peggy Setiawan yang saat itu memang tengah mengerjakan proyek bersama, atau teman satu proyek dari Peggy Setiawan yang bernama Suharsono atau Bondol begitu ya, Jono dan juga saudara, di mana Suharsono ini berdasarkan keterangannya juga kepada pihak kuasa hukum bahwa dirinya pada saat malam kejadian bersama Peggy Setiawan ini masih berada di Bandung. Bahkan Peggy Setiawan ini disebutkan sempat mengantar Suharsono ke terminal Lui Panjang saat itu. Selain dari Suharsono, ini juga ada bos atau bos dari Peggy Setiawan begitu ya dalam pengerjaan proyek yang juga nanti akan kemudian menyatakan kesaksiannya. Berikut dengan bukti-bukti pembayaran dari Peggy Setiawan atas proyek yang dikerjakan pada periode saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi, Juno. Baik, kita nantikan proses pengajuan pra-peradilan dan persidangan pra-peradilan terkait dengan dugaan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas dari Mapolda Jawa Barat.